Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setioko dengan NIM 3101 1801 2559. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TOGAP Arsitektur Deployment Method di PT Pelabuhan Indonesia 2. Pendahuluan. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dapat membantu sebuah perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan dan mempermudah perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatan operasional, seperti pada PT Pelabuhan Indonesia 2, khususnya bagian pelayanan barang. Bagian inti tersebut telah menerapkan sistem informasi pada proses operasionalnya, namun sistem yang ada pada bagian inti tersebut belum terintegrasi dengan sub-bagian masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perencanaan strategis sistem informasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang saat ini masih terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia 2. Metodologi yang diacu dalam penyusunan rencana strategis sistem informasi adalah metodologi TOGAP atau yang sering disebut The Open Group Architecture Framework. Dengan bagian inti TOGAP yaitu menggunakan metode TOGAP ADM yang atau disebut Arsitektur Deployment Method. Perencanaan arsitektur bisnis. 1. Preliminary. Pada fase ini dilakukan pengumpulan informasi yang bersih tentang penentuan framework. Framework yang digunakan dalam perencanaan strategis SI atau TI di PT Pelabuhan Indonesia adalah kerangka TOGAP dengan metode ADM agar tercipta IA yang baik di PT Pelabuhan Indonesia, khususnya bagian pelayanan barang, harus berdasarkan pada standar prinsip penggunaan framework arsitektur. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah pada bagian A, proses bisnis yang efektif dan efisien. Bagian B, penggunaan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi. Pada bagian C, integrasi seluruh komponen sistem. 2. Arsitektur vision. Visi arsitektur berikut ini berisi tentang visi misi, tujuan bisnis, dan struktur organisasi. Hal tersebut didapatkan observasi hasil wawancara dengan stakeholder. Tugas dan fungsi dari bagian pelayanan barang di PT Pelabuhan Indonesia 2 lebih berfokus pada pelayanan barang kapal dalam bongkar muat, penumpukan peti kesmas, dan delivery. Pada bagian 3, bisnis arsitektur. Hal yang dibutuhkan dalam fase atau tahap ini adalah A. Output dari fase A. B. Pemodelan hubungan antara tiap manajemen dan aktor yang terlibat dalam proses bisnis bagian pelayanan barang di PT Pelabuhan Indonesia 2 saat ini, setting dan yang diusulkan target dengan gambaran use case diagram. Pada bagian C, pemodelan proses bisnis atau alur bisnis dan aktor saat ini diusulkan dengan menggunakan activity diagram. 4. Informasi sistem arsitektur. Pada fase informasi sistem arsitektur dibagi menjadi dua bagian, yaitu data arsitektur dan aplikasi arsitektur. Tidak terdapat perbedaan arsitektur data yang digunakan antara rancangan existing maupun target. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya penambahan dan pengurangan data, namun mengubah fungsionalitas data. Hanya perubahan wujud data yang semulanya yaitu manual atau hard copy menjadi otomatis atau yang disebut soft copy. Selanjutnya 5. Teknologi arsitektur. Pada fase ini dilakukan perencanaan arsitektur teknologi yang diinginkan. Pada bagian perangkat keras atau hardware diusulkan adanya penambahan sebuah personal komputer server dengan spesifikasi yang dapat mendukung adanya sistem informasi mandiri. Pada bagian perangkat lunak atau software diusulkan adanya penerapan sistem database mandiri, yaitu penggunaan database manajemen sistem yang disebut MySQL. Yang keenam, pengukuran dan hasil. Pada tugas akhir ini digunakan EA Scorecard dalam pengukuran hasil perencanaan. Cara pengukurannya berdasarkan pertanyaan mengenai 6 level abstraksi, yaitu contextual level, environmental level, conceptual level, logical level, physical level, dan transformation level. Terhadap 4 aspek enterprise, yaitu business,
information sistem dan teknologi, atau lebih sering disebut Extended Enterprise Architecture Framework. Selanjutnya kesimpulan. Pada bagian A diciptakan rancangan EA target dari sistem pelaporan proses bisnis bagian pelayanan barang pada PT Pelabuhan Indonesia 2 dengan adanya beberapa perubahan pada arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Bagian B, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan EA Scorecard, hasil maturity yang dihasilkan adalah 76,06% dan 76,78%. Hasil ini menandakan bahwa rancangan arsitektur yang dihasilkan sudah cukup baik, namun angka ini masih harus ditingkatkan dengan cara melengkapi beberapa komponen yang belum ada, seperti misalnya critical success factor dan key performance indicator. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.